Ya, anak-anak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Putus-putus, Ustaz. Putus-putus. Jelas enggak suaranya? Ya, Ustaz. Jelas. Ya, jelas sekarang, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa Zoom meeting kembali ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini pun bisa berangkat ke sekolah ya, mudah-mudahan. Anak-anak banyak berdoa ya, biar nanti kita cepat bisa tatap muka nih ya. Karena di antara satu hal yang belum kita maksimalkan adalah kekuatan doa ya. Ada yang kenceng-kenceng ayo divaksin, ada yang kenceng ayo dengan banyak sosialisasi. Tapi satu hal yang banyak di antara kita mungkin melupakannya, berdoa ya. Apalagi doa-doa kalian anak-anak ya. Mudah-mudahan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang baru bergabung bisa dilihat buku tematik halaman 90 halaman 91 ya. Halaman 90 halaman 91 di buku tematik kalian ya untuk pembelajaran yang kelima. Nah, anak-anak sekalian, bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya dengan keragaman. Nah, di antara bentuk keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia adalah Indonesia memiliki berbagai macam senjata tradisional. Ya, tahu senjata tradisional anak-anak? Kalau sekarang kan senjata modern banyak tuh, ya. Ada senapan AK-47, ada misalkan, ya. Ahlan wa sahlan alasan sudah bergabung nih, alhamdulillah ya, semakin banyak yang bergabung. Nah, jadi Indonesia memiliki banyak keragaman senjata tradisional ya, senjata tradisional. Seperti bisa kalian lihat di halaman 91. Sudah dibuka halaman 91 anak-anak? Dah. Nah, Ustadz minta yang belum pernah membacakan di Zoom meeting siapa nih? Muhammad ya? Muhammad, bisa dibacakan Muhammad di halaman 91 tabel 29 senjata tradisional. Silakan dibacakan. Nomornya nomor berapa, nama senjatanya apa, terus asal daerahnya dari mana? Silakan Muhammad. Sudah ketemu belum bukunya? Halaman 91. Tabel nomor. Ya, sok. Dibacakan Muhammad. Nama senjata tradisional. Ya. Satu. Rencong. Dari Nangroe, Aceh Darussalam. Nangro ya, dibacanya Nangro. Nangro Aceh Darussalam. Pisau surit ya, dari Sumatera Utara. Sumatera Utara, ada yang tahu apa ibu kotanya Sumatera Utara? Padang. Masa Padang? Sumatera Utara. Ujang. Ada yang tahu? Ya, lanjut sudah. Medan ya. Sumatera Utara Medan. Kemudian. Ya, lanjut. Parang sawalaku dari Maluku. Ya, terus. Pisau belati dari Papua. Tuh, Masya Allah ya. Banyak sekali. Ada lagi tuh keris ya. Keris dari mana itu? Ya. Dari Jawa Tengah. Ya, keris ya. Jadi ternyata Indonesia terus ada dari lagi Jogja. yang namanya badik. Badik ya. Badik, lihat, kalian bisa lihat halaman 90 anak-anak. Itu gambar badik, senjata tradisional dari Sulawesi Selatan. Ya, seperti golok ya bentuknya ya. Seperti golok gitu ya. Namanya badik ya. Senjata tradisional dari Sulawesi Selatan. Ini subhanallah ya. Indonesia itu memiliki banyak senjata tradisional yang masing-masing daerah berbeda dengan yang lainnya. Nah, ini Ustaz, buku apa Ustaz? Buku tematik halaman 91 ya, halaman 91 buku tematik. Nah, Ustadz ulangi lagi ya. Ada beberapa senjata tradisional yang ada di Indonesia, di antaranya adalah tadi badik ya, yang ada di halaman 90. Itu bentuknya seperti itu, berasal dari Sulawesi Selatan. Kemudian di halaman 91 ada yang namanya rencong ya. Makanya Aceh itu terkenal dengan namanya rencong ya. Ya, tanah rencong.
Kenapa? Karena memiliki senjata tradisional yang bernama rencong. Kemudian ada yang bernama pisau surit, senjata tradisional dari Sumatera Utara, ya, daerah Medan, ya, terkenal juga dengan durian tuh ya, itu daerah Medan. Terus berikutnya ada kujang, ya, kujang itu dari Jawa Barat, sama seperti bentuknya apa ya, kayak keris tuh ya, kayak keris tapi agak besar ya, itu kujang. Terus ada parang sawalaku, ya, parang sawalaku dari daerah Maluku, kemudian pisau belati dari Papua. Ya, itu contoh senjata tradisional ya. Ini untuk diketahui saja ya anak-anak ya, untuk diketahui. Nah, terus lanjut ke halaman, buka halaman 90. Aduh. Ya, halaman 101 anak-anak. Halaman 101 silakan dibuka. Halaman 101. Ini dinyalain. Halaman 101 dibuka. Nah, di situ ada bagan, ya, ada diagram tentang manfaat, ya, bentuk kerjasama yang ada di lingkungan masyarakat ya. Nah, bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat ada yang namanya gotong royong, ada siskamling, ya, ada kerja bakti, itu salah satu kerjasama yang ada di masyarakat. Ada pos ronda. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan membahas tentang pentingnya kerjasama. Ya, sekarang Ustadz nanya, ada orang sedang membuat rumah. Ketika dilakukan 1 orang sama 10 orang, lebih cepat mana? Ada orang bikin rumah nih. Ya, dikerjakan sama 10 orang sama 20 orang, lebih cepatan mana? Selesainya? 20 orang. 20 orang. Nah, itu menunjukkan bahwasanya sama seperti di sepak bola ya. Sepak bola itu ada yang menjadi kiper, ada yang menjadi back, ada yang menjadi penyerang, ada yang menjadi pemain tengah. Nah, sekarang kalau misalkan semuanya jadi kiper, kira-kira bisa mengagolkan nggak tuh timnya? Nggak bisa, ya. Harus saling bekerja sama. Jadi yang jadi kiper nggak boleh. Aduh, saya males. Saya males nih jadi kiper nih, nggak bisa kemana-mana, nungguin gawang terus nih. Ya, mending bolanya ke sini. Nah, akhirnya dia egois, akhirnya maju. Begitu ada serangan balik, dianya nggak kejar bolanya. Jadi di dalam kehidupan kita butuh yang namanya kerjasama. Kita butuh yang namanya kerja sama, saling membantu sehingga suatu pekerjaan ketika dilakukan dengan kerjasama, ya, dari sisi hasilnya lebih bagus atau lebih jelek. Pekerjaan yang dilakukan dengan kerjasama hasilnya lebih bagus atau lebih jelek, anak-anak? Bagus. Sekarang waktunya lebih cepat atau lebih lama? Lebih cepat. Lebih cepat. Jadi itu diantara keuntungan manfaat bersama adalah satu, pekerjaan menjadi cepat selesai. Ya, pekerjaan menjadi cepat selesai. Nah, sekarang Ustadz mau minta di antara kalian membacakan buku teks yang ada di halaman 101. Rifki Alma, silakan. Bacakan manfaat kerjasama yang ada di halaman 101. Ayo, Ananda Rifki. Halaman berapa, Ustadz? Halaman 101. Halaman 101. Dari mana, Ustadz? Dari banyak manfaat kerjasama ya, dari situ. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari kerjasama. Manfaat kerjasama dapat dirasakan diri sendiri dan orang lain. Adapun manfaatnya dari kerjasama antara lain sebagai berikut. Lanjut. 1. Bekerja menjadi cepat selesai. Coba hitung berapa lama waktu mengerjakan soal latihan di buku pelajaran.
dibandingkan jika dikerjakan sendiri dan dikerjakan. Dikerjakan bersama. Lanjut, Rifki. Jika anggota kelompok belajarmu ada 5, setiap anak dapat mengerjakan 2 soal. Lanjut. Demikian pekerjaan kalian pun akan lebih cepat selesai. Ya, terus. Begitu pula untuk kerjasama dalam bentuk yang lain. Misalnya, ibu menyuruh kamu menyapu halaman. Kamu bisa kerjasama dengan saudaramu dalam mengerjakannya. Kamu menyapu halaman dan saudaramu mengumpulkan sampah. Nah, halaman akan lebih cepat bersih. Nah, itu ya. Yang pertama, manfaat dari kerjasama adalah pekerjaan lebih cepat selesai. Sama seperti kalian tuh ketika piket ya. Ketika piket misalkan membereskan kasur mau tidur siang. Nah, kan enak tuh. Ya, ada yang narikin, ada yang mata-matain. Begitu pula ketika membereskan meja kan. Ya, ada yang membereskan meja, mendorongnya, ada yang menggeser. Tapi kalau dilakukan satu orang, maka belum tentu setengah jam selesai. Tapi ketika dilakukan bareng-bareng bersama satu teman piketnya, misalkan teman piketnya ada 6, ya insya Allah 5 menit akan selesai. Jadi itu ya, di antara manfaat kerjasama adalah pekerjaan menjadi cepat selesai. Lanjut ke halaman 102. Sekarang Ustadz minta Ananda Gozi untuk membacakan. Ananda Gozi, silakan. Halaman 102. Halaman 102. Yang kedua sekarang. Yang mana, Ustaz? Yang kedua, halaman 102. Yang kedua itu pekerjaan menjadi lebih ringan. 102. Halaman 102. Pekerjaan menjadi lebih ringan. Sok, silakan dibaca Ananda Gozi. Pekerjaan kalian pun akan lebih cepat selesai. Begitu pula untuk bekerja sama dalam bentuk yang lain. Misalnya, ibu menyuruh kamu menyapu halaman, kamu bisa halaman bekerja 102, sama. Halaman 102. Halaman 102. Pekerjaan akan terasa berat jika dilakukan sendiri. Jika dilakukan bersama, terasa ringan. Misalnya, memindahkan meja sendirian, meja akan terasa sangat berat. Jika kita bekerja sama memindahkan meja maka meja akan terasa ringan dan mudah dipindahkan. Selain itu, kita dapat menghemat tenaga dan waktu. Begitu pula dengan pekerjaan berat lainnya. Nah, itu yang kedua ya. Di antara manfaat kerjasama tadi, yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan. Bayangkan tuh, kalau ada meja kita angkat sendirian tuh akan terasa beratnya. Tetapi kalau ada teman kita yang membantu, misalkan ada 3 orang ya, sehingga menjadi 4, ya, maka kita akan merasakan ringan sekali. Kenapa? Karena mejanya digotong sama 4 orang. Ya, jadi itu di antara manfaat kerjasama. Berikutnya, Ananda Davian, silakan membaca yang ketiga, silakan. Halaman 102. Yang mana? Halaman 102. Yang ketiga. Jika sering bekerja sama dengan orang lain, akan mempererat hubungan baik kita, akan semakin akrab dengan banyak orang, sehingga hubungan yang terjalin bertambah erat dan menjadi seperti saudara. Bukankah satu teman lebih berharga daripada 1000 musuh? Nah, itu yang ketiga anak ya. Yang ketiga, manfaat kerjasama adalah mempererat hubungan baik dengan orang lain. Seperti kalian ya, ketika ada tugas piket, ya satu aja, misalkan ada yang nggak mau kerja itu, biasanya dia akan apa? Dikucilkan. Tetapi kalau saling membantu, saling bekerja sama, ya,
saling bahu-membahu, insya Allah akan terasa seperti saudara ya. Lebih erat pertemanannya, lebih dekat persahabatannya. Ya, itu yang terjadi ketika kita melakukan pekerjaan bersama-sama. Lanjut, berikutnya Ustadz minta Ananda Eldia, ya Eldia Syafiq. Silakan dibuka mic-nya, dibacakan halaman 102 yang bagian 4. Silakan Ananda Eldia. Kita seluruh warga senang bekerja sama yang akan berusaha menyebabkan keamanan bersama dengan ronda bersama cara menjaga kebersihan dengan masih banyak contoh upaya kerja sama di lingkungan warga lain. Ya, terima kasih ya kepada Ananda ya. Semuanya juga terima kasih kepada yang sudah membacakan. Terus yang ketiga yang keempat, di antara manfaat kerjasama adalah tercipta lingkungan yang aman dan sehat. Kenapa tadi aman? Karena mereka semuanya adalah bersaudara, saling erat ya persahabatannya, pertemanannya ya, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan sehat. Kenapa sehat? Karena sering melakukan kerja bakti, sering melakukan gotong royong, membersihkan halaman, membersihkan jalan, membersihkan selokan, sehingga yang tercipta adalah lingkungan yang aman dan sehat. Nah, itulah anak-anak sekalian, di antara manfaat kerjasama yang kalau kita lakukan itu akan menimbulkan tadi ya, satu, pekerjaan lebih cepat selesai, ya manfaatnya. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan, kemudian terjalin hubungan yang erat, ya persaudaraan yang bagus, kemudian akan tercipta lingkungan yang aman dan sehat. Nah, sekarang kita lanjut anak-anak untuk membahas evaluasi ya. Evaluasi yang ada di halaman 104. Ya, evaluasi yang ada di halaman 104, silakan. Lanjut, Ustadz langsung ke Rajendra nomor 1, silakan. Halaman 104. Nomor 1, silakan Rajendra. Laksa peristiwa. Rajendra. Silakan dibaca Rajendra nomor 1 soal evaluasi, soal latihan, halaman 104. Ustadz, buku apa? Buku tematik, halaman 104. Ayo silakan Rajendra. Sudah ketemu belum semuanya? Halaman 104. Sudah terbuka halaman 104. Sudah terbuka belum? Silakan Rajendra nomor 1. Sudah. Silakan yang mau izin ke kamar mandi boleh. Mangga. Ayo Rajendra dibaca nomor 1. Soal nomor 1 halaman 104. Karena ini waktunya sebentar lagi nih. Rajendra? Ya. Ya, silakan. Pekerjaan akan terasa titik-titik jika dilakukan dengan kerjasama. Ringan, Ustaz. Nah, bagus ya. Ringan ya, jelas tadi ya, sudah kita bahas. Lanjut nomor 2, Goji. Silakan Anak Goji. Nomor 2. Tidak termaksud manfaat dari kerjasama adalah pekerjaan lebih cepat selesai, mempererat hubungan baik dengan orang lain, terciptanya lingkungan yang nyaman, pekerjaan menjadi semakin berat. Mana jawabannya? Ya, yang D ya, pekerjaan menjadi semakin berat itu bukan manfaat ya. Lanjut kepada Ananda Yuda, silakan Ananda Yuda nomor 3. Nomor 3,
sikap kerjasama akan mendatangkan kebaikan. Ya, Masya Allah ya, kebaikan. Bagus. Al-Hasan, nomor 4 Al-Hasan. Ya Ustadz. Ya, nomor 4. Silakan Al-Hasan, baca soalnya. Membantu orang tua Menyelesaikan pekerjaan di rumah dilakukan dengan ikhlas. Ya, bagus, ikhlas ya. Barakallahu fikum. Lanjut nomor 5, Ustadz minta yang belum ini. Abdullah, silakan Abdullah. Abdullah belum pernah baca nih. Silakan, Ananda Abdullah, nomor 5, halaman 105. Soal evaluasi, soal latihan. Ananda Abdullah. Ya Ustadz, Ya, silakan dibaca. Nomor 5. kebinekaan budaya bangsa Indonesia merupakan Yang mana? Merupakan apa? Jawabannya, penghambat laju pembangunan nasional, sumber perpecahan yang sukar diatasi, sumber konflik dalam masyarakat, atau kekayaan budaya bangsa. Yang mana, Abdullah? Nggak tahu Ustadz. Nggak tahu. Mana yang bagus kira-kira? Anak-anak ada yang bisa? Yang mana jawabannya? Ada yang bisa membantu Ananda Abdullah? Kebinekaan budaya bangsa. Jadi bermacam-macam budaya bangsa ini merupakan apa? Ya, bagus sekali. Merupakan kekayaan budaya bangsa. Ya. Lanjut nomor 6. Davian, Ananda Davian, silakan nomor 6. Bacakan nomor 6, Ananda Davian. Kerja bakti menunjukkan diterapkannya sikap perpecahan, kebencian, persatuan, dan kesatuan. D. Ya, D, betul ya. Barakallahu fikum ya. Kerja bakti menunjukkan diterapkannya sikap persatuan dan kesatuan. Lanjut nomor 7 yang belum ini. Siapa nih yang belum? Fairel, Ananda Fairel, silakan. Nomor 7. Ananda Fairel nomor 7. Ketua Karang Taruna aktif mengadakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Sebagai warga masyarakat yang baik, sikap saya seharusnya A. Menentang kegiatan tersebut karena hanya bertujuan mencari simpati masyarakat. B. Memboikot kegiatan karena tidak berkepentingan dengan kegiatan tersebut. C. Mendukung dan membantu pelaksanaan kegiatan tersebut. D. Menolak ikut karena membuang-buang waktu dan tenaga. Mana kira-kira jawabannya yang bagus, yang betul? Jika C. C. Ya, bagus sekali, Masya Allah. Barakallahu fikum ya. Jadi harus kita dukung ya. Kita bantu pelaksanaan kegiatan tersebut. Karena kegiatan tersebut adalah kegiatan yang bermanfaat, kegiatan yang baik ya, yang perlu kita dukung dan kita bantu ya. Kita berpartisipasi ya, ikut kerjasama ya, ikut nimbrung, ikut melaksanakan kegiatan tersebut. Lanjut ke nomor 8, Ananda Fatir. Ananda Fatir. Ananda Fatir, silakan. Nomor 8 dibacakan soalnya. Ananda Fatir, bisa mendengar suara Ustaz? Ayo Ananda Fatir, silakan. Ya, belum ada respon nih. Muhammad Iksan, silakan bacakan soal nomor 8. Muhammad Iksan.
Iya, silakan. suatu pekerjaan jika dilaksanakan bergotong royong akan terasa ringan. Ya, terasa ringan dan cepat selesai. Bagus. Sekarang Ahja nomor 9. Ya Ustadz. Ya. Tari yang bukan berasal dari daerah Aceh adalah. Berarti yang bukan ya. Yang mana kira-kira? Nah, jawabannya yang mana? Ada yang tahu? Ya, yang C ya. Tadi Gambiong itu bukan dari Aceh, tapi berasal dari Jawa Tengah ya, daerah Surakarta ya. Kalau Sedati, Ratoh Talo sama Saman itu dari Aceh ya, dari Aceh. Lanjut nomor 10. Kembali ke Ananda Gaza, Muhammad Gaza, silakan nomor 10. Kita adalah D. Saat suaranya bagaimana? Oh, nggak jelas nih suaranya nih. Diulang lagi, Ananda. D. Yang D. Nah, hal yang tidak boleh dilakukan ya. Yang mana yang tepat kira-kira anak-anak? Tidak terlalu dalam pada saat membersihkan telinga, betul itu ya. Ini yang tidak boleh. Yang mana? Suara-suara keras. B. Ya, bagus. Mendengar suara-suara yang keras. Nanti bisa memecahkannya. Takutnya nanti kalau sering mendengarkan suara yang keras, akan bisa memecahkan gendang telinga. Lanjut anak-anak, tinggal 10 menit lagi. Yo, agak cepat. Nomor 11. Ananda Khairil. Silakan nomor 11 Ananda Khairil. Ya Ustaz. Fungsi saluran Eustachius pada telinga adalah menghubungkan A. Telinga luar dengan telinga tengah. B. Telinga tengah dengan telinga dalam. C. Telinga tengah dengan rongga mulut. D. Telinga dalam dengan rongga mulut. Mana kira-kira yang tepat? Kemarin tuh yang saya jelaskan. Menghubungkan. Ada yang tahu, masih ingat? Telinga dalam dengan rongga mulut, yang D ya. Jadi saluran Eustachius ya, itu menghubungkan telinga bagian dalam dengan rongga mulut ya. Menghubungkan telinga bagian dalam dengan rongga mulut. Lanjut ke Ananda Muhammad nomor 12. Bagian terluar telinga adalah A. Lubang telinga, A. Lubang telinga. Yang paling luar. Yang paling luar apa kira-kira Ananda Muhammad? Bagian yang kelihatan tuh. Ini yang dipegang sama Ustadz nih, apa nih namanya nih? daun telinga. Ya, daun telinga. Ya. Lanjut nomor 13, Muhammad Iksan. Nomor berapa Ustadz? Nomor 13. 13, nomor 13. Selaput gendang telinga sangat tipis, kalau kena bunyi akan Dek. Ya, selaput gendang telinga sangat tipis. Jadi kalau terkena getaran bunyi itu dia akan bergetar ya. Makanya ya tidak boleh mendengarkan suara-suara yang keras, takutnya nanti gendang telinganya pecah. Lanjut ke halaman berikutnya. Berikutnya silakan dibuka halaman 106. Halaman 106. Ya. Nomor 14. Ananda ini nih. Bisa siapa sih ini? Ya, Ananda Gozi, silakan. Nomor 14. Tari yang bukan berasal dari Jawa Tengah adalah ini. A.
Ya, tari yang bukan berasal dari Jawa Tengah adalah tari Bines ya. Dari mana tuh? Aceh ya. Lanjut ke nomor 15. Nanda Akhtar kembali. Nanda Akhtar, silakan. Ya Ustaz. Nomor 15. Kelembutan dapat mengalahkan kejahatan seperti tergambar dalam tari A. Serimpi, B. Gatot Kaca, C. Bedia, D. Jathilan. Tari apa coba? Nah, tari serimpi ya. Ya. Nomor 15. Serimpi. Jawabannya A. Ya, tari serimpi. Lanjut ke bagian yang B, isian. Ya, nomor 1. Cepat nih ya, karena waktunya 5 menit lagi nih. Sikap menghargai orang lain yang berbeda dengan kita disebut sikap apa? Ada yang tahu? Sikap saling menghargai perbedaan. Yang sering disebut-sebut itu. Sikap? Sikap apa? Depannya T, belakangnya I. Oh. Ya, toleransi. Nah, bagus. Terus yang nomor 2, sikap memberikan kesempatan teman yang berbeda untuk beribadah dinamakan. Tadi sama dengan nomor 1 ya. Saling menghargai, saling menghormati. Ya, jadi nomor 1 sama nomor 2 jawabannya sama. Toleransi. Ya, nomor 1 sama nomor 2 jawabannya sama, toleransi. Nomor 3, seorang menjadi tuli jika apa anak-anak? Telinga. Ya, gendang telinganya rusak. Ya, gendang telinganya rusak akan menyebabkan ketulian. Nomor 4, bagian telinga yang berfungsi untuk menangkap dan mengumpulkan suara. Apa ini? Hah? Apa? Daun telinga. Ya, daun telinga. Bagus. Ini fungsinya untuk ya. Jadi makanya ketika ada yang bisik-bisik itu kita begini nih. Ya, tangannya tuh. Kenapa? Biar suaranya ngumpul. Suaranya masuk ke lubang telinga. Gitu. Lanjut ke bagian nomor 5. Bagian telinga yang menangkap gelombang suara dan memberikan getaran pada tulang-tulang telinga. Ada yang masih ingat bagian-bagian telinga? Ya. Yaitu gendang telinga ya. Jadi ketika suara masuk ke dalam lubang telinga, dia akan menggetarkan gendang telinga. Nah, gendang telinga tersebut ya akan memberikan getaran pada tulang-tulang telinga, kemudian tulang-tulang tersebut akan disampaikan ke saraf-saraf pendengaran sehingga lanjut ke otak. Nah, sehingga dengan diolah masuk ke otak akan dikenali, oh ini suaranya siapa, oh ini suara apa. Nah, seperti itu proses untuk bunyi ya. Nah, mungkin itu saja anak-anak yang dapat Ustadz sampaikan ya untuk pertemuan Zoom kali ini karena waktunya tinggal sebentar lagi ya. Tinggal kurang lebih sekitar 2 menitan lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita taufik untuk selalu bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada ya. Nah, anak sekalian ya. Jadi kalau misalkan ada tugas segera dikerjakan. Ya, nanti ini tugas yang tadi dari halaman 104 ya, soal latihan itu kalian tuliskan jawabannya. Nah, kemudian kalian foto kemudian dikirimkan ke Ustadz ya. Nah, ada yang belum barangkali terlewat ya? Ada nggak yang terlewat jawabannya? Coba Ustadz ulang lagi nih nomor 1. Apa jawabannya? Toleransi. Nomor 1 halaman 104. Saya Ustaz. Halaman 104. Halaman 104. Dan nomor 1. Ringan. Ringan. Ya, ringan. Yang A. Nomor 2. Mempererat hubungan baik dengan orang lain. Nomor 2 apa? Nomor 2. Beban pekerjaan. Ya, beban pekerjaan menjadi semakin berat. Ya, itu yang bukannya. Nomor 3. Kebaikan. Kebaikan. Nomor 4. Ikhlas. Ikhlas. Nomor 5. Nomor 5. Apa tadi nomor 5? Kekayaan budaya bangsa. Kekayaan budaya bangsa. D ya. Nomor 6. Persatuan dan kesatuan. Ya, nomor 7.
Nomor 7 mana jawabannya? A, B, C, D? Ya, yang C ya, mendukung dan membantu pelaksanaan kegiatan tersebut. Nomor 8. Terasa ringan. Nah, terasa ringan dan cepat selesai. Nomor 9. Nah, C ya, yang gambyong. Nomor 10. B. Ya, mendengar suara-suara yang keras. Nomor 11. D. Ya, telinga dalam dengan rongga mulut. 12. B. Daun telinga ya, B ya. 13. D. Ya, D bergetar. 14. Nomor 9 apa Ustaz? Nomor berapa? 9 yang C, gambyong ya. C, gambyong. Nomor 9 C, gambyong. Gambyong berasal dari daerah Surakarta, Jawa Tengah. Apa Ustaz? Apa? Nomor 13 apa? Nomor 13 D. Nah, 13 D ya. Ya, mungkin itu ya yang dapat Ustaz sampaikan. Ini sebentar lagi